Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang ramani dan yang rahimi, Allah yang setia menjaga, memelihara, dan memberkati kami, Allah yang mempedulikan kami sehingga sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami datang kepadamu sebelum kami memulai semua aktivitas dan pekerjaan kami di depan kami. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu, menyingkapkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, dan di dalamnya ya Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami siap mendengarkannya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang tentu akan menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan disimak. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saya mengajak kita untuk memperhatikan kembali pada ayat yang ketiga. Demikian, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu rahasia agar kita tetap kuat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Banyak sekali hal-hal yang memaksa kita untuk melangkah mundur dan menggagalkan setiap langkah kita untuk maju mencapai tujuan dan harapan kita yang ada di depan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah setahun kita melewati masa-masa krisis efek COVID-19 sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2021. Walaupun COVID-19 ini muncul pertama kali sejak akhir 2019, sehingga COVID ini disebut dengan COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini meninggalkan efek yang begitu luar biasa, khususnya bagi sistem perekonomian dunia secara global. Indonesia dan juga termasuk kita semua. Banyak dari antara kita mungkin kehilangan pekerjaan. Banyak dari antara kita kehilangan mata pencaharian. Banyak di antara kita mungkin menutup usahanya karena efek COVID-19 ini. Kita dipaksa untuk menjerit dan terus menjerit. Tetapi kepada siapa menjerit? Kita semua menghadapi masalah yang sama. Kita hanya bisa berharap dan terus berharap hanya kepada Tuhan saja
sebagai sumber kekuatan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memang keadaan memaksa kita untuk menjadi lemah. Keadaan memaksa kita untuk melangkah mundur. Keadaan memaksa kita untuk menggagalkan setiap rancangan-rancangan kita dan rencana-rencana yang sudah kita susun dari sejak semula. Namun, saudaraku, kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan melewati semuanya dengan pertolongannya saja. Mungkin Tuhan izinkan semuanya terjadi supaya kita tidak terlalu menggantungkan diri dengan kemampuan diri, supaya kita tidak terlalu menggantungkan diri dengan apa yang kita miliki, tetapi supaya kita belajar untuk kembali mengandalkan Tuhan, supaya kita belajar untuk berserah diri kepada Tuhan, sebab sumber kekuatan kita bukanlah pada apa yang kita miliki, tetapi sumber kekuatan kita dari Tuhan yang menjadikan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberikan penghiburan kepada kita pada hari ini bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita apabila kita taat kepada Tuhan. Apabila kita memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, memiliki hati yang berfokus kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak persoalan yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana rahasia kita supaya kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Bagaimana, apa rahasianya supaya kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang mencoba terus melemahkan kita? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Yang pertama adalah rahasianya kita memiliki hati yang bersyukur atau selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, memang bersyukur seharusnya sudah menjadi ciri khas kita. Karena firman Tuhan mengajar kita bersyukur bukan hanya pada waktu kita bahagia, bersyukur bukan saja pada saat kita menerima berkat, tetapi bersyukur pada saat kita sedang berada dalam situasi sulit. Firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi bersyukur merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan, karena bersyukur merupakan kehendak Tuhan. Bersyukur dalam segala hal, bukan mensyukuri keadaan, tetapi bersyukur bahwa dalam situasi yang sulit Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan memperhatikan kita. Terbukti sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Mungkin kita mengalami resesi ekonomi yang begitu berat. Mungkin kita mengalami pergumulan yang begitu berat, mengalami masalah yang berat, sakit penyakit mungkin yang sering sekali menghampiri kita. Tetapi bukan berarti kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, karena di balik situasi yang sedang kita alami itu, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk melewatinya, sehingga kita tetap ada sampai pada hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Mengucap syukur itu harus dengan segenap hati. Artinya adalah mengucap syukur dengan ketulusan, bukan dengan kepura-puraan. Artinya jangan berpura-pura bersyukur gitu ya. Tapi kita harus bersyukur, sungguh-sungguh mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita ada sampai hari ini, itu semuanya bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Ketika kita bisa hidup sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Jadi bersyukur bukan pura-pura, tetapi harus bersyukur dengan sungguh-sungguh, dengan rela atau dengan segenap hati di hadapan Tuhan atau di hadapan para Allah, kata Daud, ya, di hadapan para Allah.
harus bersyukur dan bersyukur kepada Allah yang sejati, yang memberikan kepada kita kekuatan dan kehidupan yang membuat kita ada sampai pada saat ini. Kemudian yang kedua, selain bersyukur adalah kita memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan atau memiliki hati yang beribadah kepada Tuhan. Perhatikan di dalam ayatnya yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Yang kedua, selain bersyukur adalah kita memiliki hati yang menyembah atau selalu beribadah kepada Tuhan. Daud merindukan satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Daud merindukan satu persekutuan dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia menghadap Tuhan, dan dia katakan bahwa aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memberi puji-pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Daud yakin dan percaya dengan menyembah kepada Tuhan atau dengan beribadah kepada Tuhan, disitulah letak kekuatannya. Ya, sebab dengan apa yang dia miliki sendiri, sebab dengan apa yang dapat diandalkannya sendiri tidak mampu untuk menolong dalam menghadapi setiap situasi dan keadaan sulit yang sedang terjadi. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan, beribadah artinya kita juga memberi diri kita untuk dipimpin dan disertai oleh Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Dan Tuhan pasti tidak akan pernah berdiam diri melihat umatnya untuk datang menghampiri tahtanya, datang menghampiri kekudusannya. Dan Tuhan tahu persis apa yang menjadi kelemahan kita. Karena kita ketika kita beribadah, kita sedang berhadapan dengan Tuhan dan kita sedang bersujud di hadiratnya. Dia yang maha tahu, dia yang mengerti keberadaan kita. Dia mengerti kebutuhan kita dan Tuhan akan mengaruniakan kita kekuatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selain beribadah, selain bersyukur, beribadah, yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Ayat yang terakhir mengatakan bahwa pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Ya, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, dan Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dalam segala kesempatan, kita harus mengambil waktu, walaupun hanya sedikit, untuk bersekutu kepada Tuhan, mengambil waktu untuk berdoa, menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, dan memohon pimpinan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan untuk segala sesuatu yang akan kita hadapi di depan kita. Kita menyerahkan untuk segala kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kita. Karena kalau kita tidak berdoa, pasti kita akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Perhatikan bagaimana apa kata Daud. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku dan Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi di sini bukan kekuatan fisik yang Tuhan tambahkan, tetapi kekuatan roh. Kekuatan roh yang memampukan kita untuk bertahan menghadapi situasi sulit. Kekuatan roh yang memampukan kita bertahan dalam menghadapi masa-masa yang mencoba untuk melemahkan dan membuat kita melangkah mundur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekuatan roh itu penting, akan membuat iman kita tetap stabil di hadapan Tuhan. Kekuatan roh itu penting, akan membuat iman kita tetap berfokus kepada Tuhan dan tidak goyah walaupun tantangan, masalah yang berusaha untuk melemahkan kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah 3 hal rahasia agar kita tetap kuat. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur. Yang kedua adalah memiliki hati yang beribadah kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah selalu berdoa. Dan katakan sekali lagi, dan Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Sebab segala sesuatu yang terjadi
pasti akan menjadikan kita lemah dan tidak berdaya. Sistem ekonomi yang melemah membuat kita menjadi lemah juga, ya. Pekerjaan yang tidak stabil membuat kita lemah juga, ya. Pendapatan kita tidak stabil membuat kita lemah juga. Bisnis kita tidak berjalan dengan baik membuat kita lemah juga. Situasi di lingkungan kita ribut-ribut membuat kita lemah juga. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang akan membuat kita berharap kepada dunia ini. Tetapi semua yang dunia tunjukkan membuat kita memiliki ketergantungan yang sangat kepada Tuhan, sehingga kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan totalitas kehidupan kita kepadanya. Dan disitulah Tuhan akan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita untuk terus bertahan, terus percaya, dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menyegarkan kami Bapa. Sehingga dalam situasi-situasi yang sulit yang kami hadapi dan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya akan menuntun dan menyertai untuk sepanjang hari yang akan kami lalui dalam semua aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan menolong kami dan memampukan kami ya Tuhan untuk mengerjakan apa yang tidak mampu untuk kami kerjakan, menyelesaikan apa yang tidak mampu untuk kami selesaikan. Berkati keluarga kami ya Tuhan, istri, suami, anak-anak, orang tua kami, Tuhan memberkati, dan bahkan seisi rumah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga besar kami yang tidak kami ketahui, yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan. Engkau peliharakan mereka, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberkati juga ya Tuhan untuk komunitas kami di mana kami ada. Tuhan menolong supaya kami senantiasa tetap kuat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Ada di luar sana ya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang memiliki pergumulan khususnya di tengah-tengah situasi sulit ini. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan kiranya akan menolong mereka semua Bapa, sehingga mereka ya Tuhan dikuatkan, khususnya melewati masa-masa sulit efek COVID-19 ini. Kami berdoa dan menyerahkan juga ya Tuhan untuk setiap rencana, harapan-harapan kami ke depan. Tuhan kiranya akan mendahului Tuhan. Dan kami percaya, jika Tuhan sudah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada seorang pun dapat membatalkannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk penanganan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan kiranya akan menolong sehingga bangsa ini dan bahkan seluruh dunia segera keluar dari pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan. Dan kami akan kembali menunaikan semua tugas dan tanggung jawab kami tanpa rasa takut dan khawatir. Kami boleh kembali bekerja dengan normal, kami boleh kembali menempuh pendidikan dengan normal, kami boleh kembali untuk beribadah dengan normal ya Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan COVID-19. Tuhan kiranya akan memberkati, dan program vaksinasi ya Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati. Yang sudah divaksin Tuhan memberkati, yang belum Tuhan juga menolong agar mereka tetap sehat, tetap kuat, dan mereka terhindar dari coronavirus. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Sekali lagi kami mohon berkat untuk sepanjang hari yang akan kami lalui di depan kami. Tuhan menolong dan memberkati kami, Tuhan sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan, penghiburan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber berkat, dan sumber pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini, dan sampai jumpa dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Tetap semangat, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Tetaplah berharap dan bergantung kepada Tuhan saja, sumber kekuatan kita. Salam sehat,
Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat